Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa materi tentang proposal. Yang pertama, pengertian dari proposal. Proposal adalah suatu ulasan kegiatan atau rencana yang diterangkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan dengan harapan usulan tersebut disetujui, diizinkan, atau didukung. Selain dalam bentuk usulan kegiatan, proposal juga dapat digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pemikiran. Secara umum, proposal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, dan proposal kegiatan. Proposal bisnis yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia usaha dan bisnis termasuk UKM dan perusahaan perorangan. Sedangkan proposal proyek yaitu proposal bisnis yang berisi tentang proyek pembangunan atau pengadaan. Yang ketiga ada proposal penelitian, yaitu proposal yang berisi tentang rencana penelitian. Tujuan pembuatan proposal penelitian adalah untuk mendapatkan dukungan dana atau fasilitas. Proposal kegiatan yaitu proposal yang berisi tentang rencana pelaksanaan kegiatan. Proposal kegiatan dapat diajukan oleh semua instansi. Struktur proposal. Struktur penulisan proposal dapat bermacam-macam. Hal ini bergantung pada kegiatan yang diusulkannya. Dalam beberapa aspek, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan kemasyarakatan. Namun, secara umum, berikut bagian-bagian yang sebaiknya ada di dalam proposal tersebut. 1. Latar belakang. Dalam bagian ini, dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu kegiatan. 2. Masalah dan tujuan. Secara rinci dan spesifik, kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan kegiatan. 3. Lingkup kegiatan. Kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batas-batasnya. 4. Kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam hal ini, dikemukakan telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Dari teori-teori yang dikemukakan itu, penerima usul bisa memahami bobot usulan itu di samping dapat mengetahui pula penguasaan pengusul terhadap kegiatan yang diusulkannya. 5. Metode. Pada bagian ini, dikemukakan metode kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk teknik-teknik pengumpulan data. Dalam hubungan ini, dapat disebutkan metode historis, deskriptif, ataupun eksperimental. Sementara itu, dalam hal teknik pengumpulan data, dapat disebutkan teknik angket kuesioner, wawancara, observasi, studi pustaka, atau tes. Semakin komprehensif metode yang diusulkan, penerima usul akan semakin yakin akan rencana kegiatan itu. Melalui metode gambaran itu, dapat dinilai pula olehnya jumlah biaya yang perlu dikeluarkan. 6. Pelaksana kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang akan menyampaikan proposal tersebut. Sebab itu, dibutuhkan personalia yang dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diusulkan itu. Bila perlu, daftar personalia atau pelaksana kegiatan tersebut dilengkapi dengan pendidikan dan keahlian mereka. 7. Fasilitas. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan, diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Di pihak lain, fasilitas-fasilitas yang ada itu akan lebih menekankan biaya, sehingga kalkulasi biaya yang akan disodorkan akan lebih murah daripada kalau harus menyewa dari pihak-pihak lain. 8. Keuntungan dan kerugian. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi untuk meyakinkan penerima usul bahwa biaya yang akan dikeluarkan tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. Keuntungan yang akan diperoleh dapat bersifat keuntungan yang memang langsung diharapkan, keuntungan sampingan, penghematan, dan sebagainya. Akan lebih simpatik lagi apabila pengusul menyampaikan juga kerugian atau hambatan-hambatan yang akan dihadapi kelak. 9. Lama waktu. Dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Bila pekerjaan itu terdiri dari tahap-tahap pekerjaan, maka tahap-tahap itu perlu diberikan dengan perincian waktu penyelesaian masing-masing. 10. Pembiayaan.
Biaya merupakan salah satu topik yang juga sangat diperhatikan penerima usul. Bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar digarap penerima usul. Bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar digarap dalam proposal ini sehingga dapat meyakinkan penerima usul. Yang lebih diinginkan agar semua pos pembiayaan diberikan perencanaan tersendiri. Perincian itu dapat dibagi untuk upah, alat perlengkapan, belanja barang, biaya umum, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama, pernyataan argumentatif adalah pernyataan yang ditujukan untuk memungkinkan agar orang lain ingin mengubah pandangan dan keyakinannya kemudian mengikuti pandangan dan keyakinan sang pembuat pernyataan. Contoh, sebagian ulama memfatwakan haram merokok. Yang kedua, pernyataan persuasif adalah jenis kalimat yang biasanya digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Contoh, ayo menanam ribuan pohon untuk menyelamatkan bumi. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contoh, guru komputer kami baru saja memperbaiki jaringan internet sekolah. Yang keempat, kata kerja bersifat tindakan adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan. Contoh, mengayomi, mendirikan, melindungi, dan lain-lain. Yang kelima, kata kerja bersifat pendefinisian adalah kalimat yang memperjelas sesuatu kata atau sesuatu lainnya. Contoh, merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keenam, kata kerja bersifat perincian. Maksudnya menjelaskan lebih detail dari keterangan sebelumnya. Contoh, pertama, kedua, selain itu. Yang ketujuh, kata kerja bersifat keakanan adalah waktu atau peristiwa yang akan datang. Contoh, akan dan diharapkan. 8. Denotatif adalah makna yang di dalamnya terkandung kata secara objektif. Contoh, rumah adalah wisma, gedung penginapan, hotel, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari proposal. Fungsi proposal yaitu untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya proposal yaitu untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu juga, tujuan dibuatnya proposal untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Contoh proposal bisnis. Proposal pemasaran bakso lumayan. A. Latar belakang. Hasrat setiap orang adalah supaya bisa hidup dengan sejahtera tanpa disuruh-suruh orang lain atau hidup susah. Salah satu langkah penting untuk mengakhiri kehidupan yang demikian adalah dengan menjadikan diri sendiri sebagai bos. Saat ini banyak orang yang justru memiliki pikiran sempit, misalnya saja dengan tidak ingin keluar dari zona nyaman untuk bisa menjadi salah satu pengusaha sukses. Banyak yang berpikir, banyak seseorang pengusaha itu terkesan tidak semulia orang yang memiliki profesi sebagai guru, dosen, dokter, dan lain sebagainya. Namun, akhir-akhir ini nampaknya sudah banyak orang yang mulai berpikir untuk hidup maju. Kebetulan saat ini banyak peluang usaha yang bisa Anda geluti, misalnya saja dengan usaha bakso, di mana banyak orang yang suka dengan jenis makanan ini. Jika ditekuni, usaha bakso ini bisa menjadi peluang yang menjanjikan dan menguntungkan. B. Tujuan usaha. Untuk mendapatkan keuntungan dari berjualan, bisa memberikan bakso yang berkualitas dan memuaskan untuk semua pelanggan, bisa memasarkan bakso ke seluruh masyarakat. C. Nama usaha. Adapun nama usaha yang kami gagas adalah bakso lumayan. Bentuk usaha kami adalah membuka sejenis warung bakso untuk semua kalangan. D. Tempat usaha. Adapun tempat untuk usaha kami adalah Jalan Pancasila nomor 90 Kalimantan. Pemilihan tempat ini disebabkan karena lokasinya yang sangat strategis dan banyak dikunjungi oleh orang-orang, khususnya oleh orang pencinta kuliner. E. Waktu operasional. Adapun waktu untuk operasional kami adalah mulai dari jam 9 pagi hingga jam 11 malam. F. Rancangan anggaran. Adapun rancangan anggaran untuk kegiatan kami adalah sekitar 30 juta rupiah. G. Penutup. Dari penjelasan yang telah disebutkan pada proposal ini sekaligus dari latar belakang pembuatan proposalnya, maka dapat disimpulkan bahwa bakso sebenarnya memiliki prospek yang baik ke depannya.
dan bisa dibilang menjanjikan. Namun sayangnya banyak orang yang berhenti di awal saat akan membuka usaha tersebut.